saya pelakunya karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai, lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal, sehingga semuanya dirubah sesuka hatinya. Tapi untungnya dalam persidangan ini ada Bapak Hakim yang mulia yang memimpin jalannya persidangan, sehingga Bapak Hakim yang mulia bisa tahu dan bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum memenjarakan saya dan dengan segala macam cara sekalipun merubah-rubah isi dakwaan, fakta, dan tuntutan asal memenjarakan saya. Untuk itu, melalui nota pembelaan ini, saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia bisa membebaskan saya dari kezoliman jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, jangan terlalu sering membohongi hati nurani hanya demi kepuasan dan kenikmatan sesaat, karena yakin dan percaya karma itu pasti akan menemukan mangsanya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, mungkin juga bukan tahun depan, tapi pasti karma itu akan datang tepat pada waktunya. Berbicaralah atas nama keadilan dan kejujuran di dalam hati nurani dan hati sanubari yang paling dalam, agar jangan hidup dalam sandiwara. Sebagai insan yang beriman, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur dan adil. Hal ini sebagaimana dalam firman Tuhan yang berbunyi, jauhilah dusta dan berkatalah benar masing-masing dengan sesama, sebab kita adalah anggota satu sama lain. Efesus 4:25. Jangan berdusta satu sama lain, sebab kamu telah menanggalkan manusia yang lama beserta perbuatannya. Surah Syad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka merupakan hari perhitungan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bukan bermaksud untuk mengulangi, tapi ini penting untuk saya sampaikan karena fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan tidak ada satupun bentuk ancaman, paksaan, apalagi pemerasan yang saya lakukan. Semua bermula dari keinginan Reza Gladys yang meminta bantuan kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki untuk diperbaiki nama baiknya dan produknya, karena produknya sudah direview oleh Dr. Samira yang jelek-jelek. Sampai pada akhirnya terjadi komunikasi antara sahabat saya Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Berpindahnya uang milik Reza Gladys sebesar 4 miliar kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki dilakukan dalam rangka adanya kesepakatan bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh Reza Gladys dengan sahabat saya Ismail Marzuki. Tersebut juga atas keinginan dari Reza Gladys menginginkan agar saya mau membantu Reza Gladys terkait produk skincare-nya yang sering dijual oleh atau saksi. Artinya perpindahan uang 4 miliar tersebut bukan dikarenakan adanya sebuah tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam akan mencemarkan atau mengancam akan membuka rahasia, sebab sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, tidak apa-apa ini dok, Mai sebut nominalnya. Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, iya Mail, nggak apa-apa Mail. Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Justru pengakuan Reza Gladys dan suaminya di persidangan ini terungkap fakta bahwa yang melakukan pemerasan adalah Dr. Samira, di mana Dr. Samira meminta uang kepada Reza Gladys dan Alta Mufid senilai 2 juta dolar Singapura. Sehingga Reza Gladys dan Alta Mufid merasa diperas oleh saksi Dr. Samira. Artinya dengan adanya pengakuan dari Reza Gladys dan suaminya tersebut, maka saya tidak terbukti melakukan tindak pidana.
Tidak adil rasanya jika yang melakukan orang lain, namun saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya adalah saya. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya mendekam dalam penjara. Saya telah dipisahkan paksa dengan cara yang zalim dari anak-anak saya, dari keluarga saya, dari teman sahabat saya dengan cara-cara keji. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, tapi yang kemarin alhamdulillah saya diizinkan oleh Bapak Hakim. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berada di dekat anak saya untuk menemaninya. Saya diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dan bahkan saya menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu, di akhir nota pembelaan pledoi ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disampaikan hard copy pembelaannya. Ini yang dikatakan tadi. Nanti ku laporkan kok ya Mas Boy mengganggu ketenangan. Fotonya sudah di email ada juga. Sudah ya. Astaga. Jadi tolong pengunjung ya, pledoi sudah dibacakan oleh terdakwa ya, dan kesempatan tetap kita berikan masing-masing sekali kepada penuntut umum dan penasihat hukum ya. Untuk replik kita kasih waktu sampai hari Senin tanggal 20 Oktober, dan untuk duplik nanti kita kasih kesempatan hari Kamis tanggal 23 Oktober ya. Dan mudah-mudahan putusan bisa kita bacakan hari Selasa tanggal 28 Oktober. Silahkan kesempatan yang diberikan digunakan sebaik-baiknya, dan jadwal yang kita sampaikan bisa tepat pada waktunya. Dan tentunya kita mengingatkan kepada semuanya ya, cuaca sedang tidak baik, mohon dijaga kesehatannya biar kesempatan yang diberikan bisa diberikan pada waktu yang telah diberikan ya. Kalau pada hari itu tidak sempat diberikan, kita lewat begitu ya. Hari replik hari Senin nggak ada, lewat. Hari Kamis duplik nggak ada, lewat begitu ya. Ulang.
Jadi kita ingatkan kepada terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan dan sidang kita buka lagi hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 untuk acara replik. Sidang selesai dan ditutup. Jam berapa ini? Ismail jam kali, Mas. Ismail jam berapa? Sekarang apa lagi? Enggak, maksudnya kalau memang sekarang aku boleh pulang. Kalau enggak, nanti jam berapa? Bagaimana tadi kayak ada sedikit menyentuh di tadi kami sempat menjawab pertanyaan. Dia nggak bisa jawab kan? Masyarakat mana juga dia bingung. Aku ngantuk. Iya, yuk sampai barang. Tadi naik sih Pak. Ngajak gue itu gitu. Gak bubar. Bubar. Maju lagi. Pink sama kuning. Oke, maju lagi. Wah, pokoknya tinggal kiri. Mereka nyuruh mau pledoi lu pakai. Dokter Reza yang bermasalah. Ih, kok gak Kan yang ketawa-ketawa? dipermasalahkan di sini kan pemerasan Situ dan Bangka. ancaman kepada Dokter Reza. Kok gak kayak minggu lalu Zitua Bangka? Ketawa-ketawa. Ya? Masing-masing ayo sepatah dua patah kata. Kok gak ada hari ini orang itu? masih aman ya sampai kok. Kok malah sekarang kayak orang stres? Kemarin sepatah dua patah jadi kalian para Kerugian negara itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan lagi yang mana itu kerugian negara itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak.
Minggu lalu koar-koar. Sekarang kok enggak? Kenapa? Sayang, ada tempat nggak di situ untuk ini, sayang? Di bawah situ, Pi. Itu di balik ini, sayang. Enggak di situ. Ya kan? Udah, isi hati yang selama ini terjadi di persidangan, mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih rasa kesel. Ah, Mana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim. Mana maksudnya ngebulu? Hah? Oh, ngebully. Alah, apa-apa ngebully. Dari mana sih si ngebulinya? Dikit-dikit ngebully. Ah! Dasar pendukung NM. Pendukung apa katanya? Pembuli. Iya kan? Iya. Pendukung pembulian katanya awak-awak ini kan? Jangan banyak bacot deh pendukung Markus. Lagian itu adalah salah satu contoh untuk yang dipertimbangkan oleh Bapak Hakim. Tapi kan ceritalah dulu. Kayaknya apa yang awak cakap kan agak-agak tertuang di pledoi tadi ya Kak ya? Iya kan? Apa-apa yang awak cakap kan tertuang juga di pledoi tadi kan? Iya kan? Iya kan? Kepada Bapak Hakim yang sebagai wakil Tuhan. Iya kan? Agak-agak tertuang juga kan? Cuman aku kasihan aja. Ini untuk JPU ya. Gak apa-apa lah gak disapa sama Niki kan. Hakim disapa. Pengunjung disapa. Media disapa. JPU doang yang gak dianggap. Ya kan? Rupanya disapanya di dalam pledoi. Berarti spesial dong. Karet 2 JPU ya. Tuh JPU makanya ya. Jangan lu pikir itu sidang tidak ditonton. Itu ditonton banyak orang. Jangan bilang, pendukung-pendukung overclaim. Pendukung-pendukung overclaim. Jangan bilang, itu adalah pembulian. Tidak, itu adalah fakta yang dipertontonkan. Secara sehat, secara live. Itu adalah fakta persidangan yang dipertontonkan. Jangan putar isi pledoi itu adalah bullying. Tidak ada. Isi pledoi itu jelas kita semua menonton. Ya kan? Yang menonton ini bukan hanya skala nasional. Bahasa aku lagi ya. Skala nasional, skala internasional. Gini loh.
skala nasional, skala internasional. Yang sini kini loh, ya kan? Ya kan? Itu memang dipertontonkan kelakuan kalian, ya. Kan aku bilang, apalagi yang melotot-melotot. Ya, melotot-melotot. Hey. Udah kayak mama tiri, kayak guru BP, ya. Pledoi kok isinya bullying. Terus kelakuan kalian di sebelah sana apa? Hah? Ayolah kayak kemarin lagi, ayo silakan. Bagaimana? Menurut Ani, silakan. Jadi silakan kata si tua bangka Zini kan, si tua bangka. Dibesarkanlah Komal si Ani tadi kan. Kepada seluruh pendukung Nicky Bull kata dia kan, ini adalah contoh bahwa orang yang kalian dukung sudah melakukan kesalahan dan ini tidak patut untuk dicontoh katanya. Coba dinaikkan, dibesarkan orang itu di Komalnya si Ani tadi ini kan. Ani tua bangka juga ini kak yang ngomongin yang dinaikkan dia kan. Tapi tau kalian dia sambil ngapain? Sambil ngosrek WC. Bisa nggak kalau ngeluh itu jangan pi ini salah. Bisa nggak jangan ngedumel. Bisa nggak jangan tari serampang, tari piring, ha? Kalau hanya perkara alatnya yang dibelikan salah, nggak usah tari piring. Nggak sekalian tari Aceh, anak. Hah? Nggak sekalian tari Aceh, jangan tari piring. Kan cuman salah, tinggal beli. Yang jadi masalah besarnya apa? Kenapa ngedumel? Pegel pinggang, abis ngapain? Ngapain nangis? Halo? Cantika Nabela Yusman Ginting. Halo? Cantika Nabela Yusman Ginting. Sini kau. Ngapain kau tarik piring hanya karena alat praktek sekolahmu itu salah dibeli? Cari pabriknya, Pi. Cari pabriknya, beli pabriknya. Don't cry. Jangan pura-pura cuci muka hanya untuk menutupi nangismu. Izin dari siapa nangis? Hanya karena salah dibeli kan? Kenapa nangis? Bikin yang mana? Suruh bikin ketupat buat hias kelas. Suruh bikin ketupat. Beli ketupat jadi aja kayak mana nih? Tapi harus pakai sedotan. Iya beli ketupatnya. Nanti kita cari Pi ketupat dari bahan sedotan. Udah. Kalau kau nangis terus sekolahmu kututup. Ayo pilih mana? Udah don't crying like that ah. Ada klien yang bisa bantu buatin ketupat. Jangan nangis. Emang sedotannya salahnya di mana sini? Mamilia. Sedotannya harusnya yang warna-warni tapi banyak ini. Tapi kan memang sedotan itu kalau dibeli itu nak iya nggak ada yang warna-warni saya. Ada. Dijual. Di kamar mami ada yang hitam. Sedotan itu nggak ada yang emang sedotan ada yang warna-warni, geng. Yang ada warnanya. Iya, tapi boleh nggak jangan nangis, jangan tari piring, jangan tari Aceh, jangan manortor. Ini bukan yang itu gitu. Bisa nggak sayang? Pi, sedotan yang dibeli Mbak salah. Telepon Mbaknya yang ini, Pi, yang pagi. Enggak, kurang. Mbak yang shift pagi, tahu? Itu suruh beli. Mbak yang sip banyak kali sip-sipan mbakku ini ya. Beli aja semua warna sedotan itu. Cepat aku lagi jualan. Perkara sedotan. Anakku tari serampang 12. Crying like that. Mbak yang shift pagi suruh belikan. Mbak yang shift pagi nggak tuh? Hello Bella, penjual tas bekas, gaya kali kau punya Mbak shift pagi. Halo. Kenapa jongkok ngumpet nangis lagi? Janji nggak? Nak glowing kali muka kau nak. Tengok hidungnya Pi. Iya kan Pi? Kau anakku apa anak Reja Gladys sih nak? Kok glowing kali hidung kau itu nak? Syum. Kau sebenarnya anak adekku loh sayang. Adekku Reja Gladys. Glowing kali muka anak. Cius mami tengok hidungnya. Lihat di kaca. Glowing kali hidungnya. Anak Reja Gladys ini kayaknya. Sampai mana tadi kak? Glowing kali. Dia udah pakai skincare.
Padahal berapa umurmu nak? Ah gigi kau itu. Kok 10 umur kau? 11. Kan mau ke 11. Oh iya mau ke 11. Glowing kali. Membel apa sampai sedotan pakai skincare tantenya katanya sampai dari iya tari Aceh dia tau kan. Menortor dia. Cuman karena mengeluh salah sedotan menortor dia. Coba lah. Hidungnya, mukanya. Jadi sampai di mana tadi kita? Bayu. Ada nggak yang mengada-ngada isi pledoi itu? Kan nggak ada. Cuman kalau aku jadi Pak Hakim itu ya agak mikir awak Pak Ya Pak Hakim ya. Awak cuman bisa bilang, Bu, ya tolonglah istri dari Bapak Hakim mainlah ke rumah awak. Cuman mau bisikkan aja. Cuman mau bisikkan aja loh Bu. Bilang sama Bapak. Ya Bu ya. JPU aja dikuliti dari kasus sebelumnya Bu. Itu aja Mas. Ini awak bukan ngancam. Awak bukan ngancam. Awak ngasih tahu aja. Gini loh Bu. Ya. Niki itu kan dibilang gak ada takut-takutnya. Ya. Kasus satwa liar aja dimasukkannya di dalam pledoi untuk menunjukkan bahwa ya ada sebuah pengkondisian gitu loh Pak Hakim. Maksudnya astagfirullah. Itu adalah sebagai contoh bagaimana gitu loh Pak Hakim kelakuan dari Ibu Dona. Dan itu bukan bullying, dan itu bukan fitnah, itu adalah fakta, ya kan? Dan kasus itu bisa kita cari tahu, ya. Searching aja keywordnya.